Apa itu saham? Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan sedikit sharing tentang saham. Karena akhir ini banyak orang yang pelaku bisnis itu em, jual beli saham atau investasi saham atau menabung saham untuk investasi di masa depan. Nah, apa saham itu? Saham adalah surat yang menandakan kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Kalau dicontohkan sebagai umpamanya ada sebuah perusahaan pembuatan kopi, kemudian kita memiliki saham di perusahaan tersebut. Contohnya kita memiliki 20% daripada saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, secara otomatis kita benda-benda atau barang-barang atau aset yang berada di perusahaan tersebut, 20%-nya adalah milik kita. Dan kalau dianalogikan umpamanya dengan sebuah pizza, kemudian kita memiliki 20% daripada pizza tersebut atau satu slide 20%-nya itu satu slide daripada pizza tersebut, maka 20% tersebut kita memiliki daripada perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau perusahaan tersebut berkembang kemudian mendapatkan keuntungan, maka kita berhak 20% daripada keuntungan perusahaan tersebut. Nah, mungkin sampai sini kita mengetahui gitu, kita paham apa itu saham. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih saham itu dijual belikan atau kenapa orang banyak yang menjual saham atau investasi saham atau menabung saham dan banyak istilah-istilah lainnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada kalanya kita perlu untuk mengetahui sedikit. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa saham tersebut mempunyai sebuah nilai atau punya nilai-nilai tertentu. Gitu. Kadang ada harganya mahal gitu, terkadang ada saham yang harganya murah. Nah, bisa kita analogikan sebagai sebuah makanan gitu. Semakin umpamanya semakin besar sebuah makanan, maka tentu harganya akan semakin mahal. Atau semakin enak sebuah makanan, maka makanan tersebut harganya akan semakin mahal. Nah, hal ini pun berlaku juga di dalam sebuah saham, sebuah perusahaan. Semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin mahal juga harga saham tersebut, atau semakin terkenal sebuah perusahaan, maka harga sahamnya akan semakin mahal. Beda halnya ketika kita memiliki saham di perusahaan yang kecil, ya mungkin keuntungannya pun akan kecil atau harga sahamnya pun akan kecil gitu. Nah, tetapi penjelasan ini adalah penjelasan yang sangat simpel gitu. Sangat simpel karena kenapa bisa dikatakan penjelasan yang sangat simpel? Karena banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi harga saham itu tinggi atau rendah, harga saham itu mahal atau murah. Nah, jadi besar kecilnya perusahaan itu belum hanya sebagian saja untuk menentukan harga saham mahal atau murah. Kalau dianalogikan sebuah makanan lagi umpamanya kita berbelanja makanan di sebuah restoran gitu. Makanannya kecil, tetapi harganya mahal gitu kan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh karena di restoran itu terjamin atau tempatnya bersih atau tempatnya nyaman. Nah, Nah, perusahaan pun sama. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi sebuah perusahaan gitu, sebuah harga perusahaan, sebuah harga saham yang berada di perusahaan tersebut. Dan banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga saham itu tinggi. Umpamanya CEO-nya siapa gitu kan, atau CEO-nya terkenal, pemiliknya terkenal, itu mungkin bisa mempengaruhi harga sahamnya bisa lebih lebih mahal lagi, atau tergantung dengan kualitas produk di pasaran tersebut, atau bagaimana cash flow-nya perusahaan atau cash flow-nya produk tersebut di pasaran itu seperti apa. Mungkin itu bisa sangat mempengaruhi juga terhadap harga saham itu. Atau lakunya atau larisnya barang produk di pasaran itu juga sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi terhadap harga saham. Ataupun ada asumsi-asumsi lain atau rumor-rumor yang bisa mempengaruhi
maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Itu juga akan mempengaruhi jadi harga saham daripada perusahaan tersebut. Intinya kalau bicara tentang yang mempengaruhi harga saham itu banyak sekali gitu. Intinya semakin bagus sebuah perusahaan, maka semakin tinggi harga sahamnya, dan semakin jelek atau buruk perkembangan perusahaan, maka harga sahamnya pun akan rendah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih orang jual beli saham itu? Dari mana sih keuntungan daripada jual beli saham tersebut? Nah, untuk menjawab ini seperti ini. Jadi saham itu berguna untuk perusahaan itu untuk mengembangkan perusahaannya. Umpamanya kita memberikan saham atau membeli saham daripada perusahaan tersebut, kemudian kan perusahaan itu mendapatkan modal untuk mengembangkan perusahaannya. Umpamanya sekarang dia cuma bekerja atau hanya berada di Cikarang umpamanya. Kemudian karena ada penambahan saham yang kita beli, otomatis dia mempunyai penambahan modal. Dia bisa buka usaha di tempat lain atau membuka cabang-cabang yang baru di tempat lain. Nah, kemudian bagi kita yang membeli saham, dari mana dapat keuntungannya? Selain daripada dividen atau daripada keuntungan laba perusahaan, kita juga bisa menjual daripada saham tersebut. Umpamanya ketika kita membeli saham dengan harga murah, umpamanya harga 2 miliar kita beli, kemudian kita jual ketika harga sahamnya itu 4 miliar, maka kita akan mendapatkan keuntungan 2 miliar daripada saham tersebut. Nah, jadi kita juga harus memiliki ilmu untuk menganalisa sebuah perusahaan itu akan maju atau mundur. Jangan sampai kita berinvestasi saham di perusahaan tersebut malah collab umpamanya, malah tidak maju atau tidak berkembang. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai analisa terhadap perusahaan-perusahaan yang akan kita tanamkan saham di perusahaan tersebut. Dan untuk berita terakhir saat ini, meskipun IHSG itu melemah, tapi ada beberapa perusahaan atau saham-saham yang memiliki profit yang sangat tinggi. Di antaranya adalah BBCA, TLKM, dan PWON atau PWON, ICBP. Itu merupakan sebagian saham yang memiliki berpeluang bergerak ke arah yang lebih baik pada saat ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.